tak rekam dulu. Oh, iya. Dan yang terakhir ada timing strategi. Penentuan saat yang tepat dalam memasarkan barang merupakan hal yang perlu diperhatikan. Meskipun perusahaan melihat peluang yang baik untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi pemasaran. Next. Sekian presentasi dari kami. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Aneh Mas. Baik. Aneh ora? Mas Ki. Kenapa yang sama gitu oke. Gua mau kok kualik Mas terus apa? Kok jam 10 ya? Iki piye iki? Gua mau kok ora kualik mau iki? Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang mau menambahkan, memberi tanggapan ataupun mau bertanya, kami persilahkan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan mix marketing dan contohnya? Dan pertanyaan kedua dari Mbak Risma Yosta, apa yang harus kita lakukan ketika strategi pemasaran yang diterapkan dalam usaha kita gagal? Mungkin untuk pertanyaan akan kita tampung terlebih dahulu, sembari menunggu dari kelompok kami untuk berdiskusi.
Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Windar akan dijawab oleh Yosi. Baik, pertanyaan dari Mbak Windar, apa yang dimaksud dengan mix marketing dan contohnya? Mix marketing atau marketing mix adalah sekumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk meraih tujuan bisnis. Ini eh, ada konsepnya, yaitu 7P. 7P itu adalah variabel di dalam marketing mix. Fungsi dari marketing mix sendiri adalah untuk membantu merumuskan strategi marketing yang efektif dan bisa mengkomunikasikan produk kepada target pasar yang tepat dan dengan pesan yang sesuai. 7 variabel utama dalam marketing mix itu ada, yang pertama adalah produk. Produk adalah apa saja yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang, bisa dalam bentuk jasa, barang, atau produk virtual. Kemudian yang kedua ada price. Price itu harga, adalah sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk menggunakan produk. Kemudian yang ketiga place. Place atau tempat adalah lokasi fisik tempat berjalannya bisnis atau kanal distribusi untuk mencapai target pasar. Kemudian yang keempat promotion atau promosi adalah segala upaya untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan produk. Yang kelima, physical evidence atau bukti fisik yang tidak terbatas pada produk fisik saja. Produk fisik hanyalah salah satu dari sekian banyak physical evidence. Bukti fisik ini bisa berwujud dalam bentuk logo, brosur, souvenir, akses untuk menghubungi customer service, dan website resmi. Kemudian yang keenam, people. Yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia yang menjalankan bisnis dari direktur sampai staff. SDM adalah aset terpenting dalam bisnis. Jadi, ketika salah dalam memilih SDM bisa berakibat fatal pada bisnis. Kemudian yang terakhir adalah proses atau prosedur, mekanisme, atau alur yang perlu dilakukan konsumen untuk menggunakan layanan, yakni untuk memudahkan pengalaman konsumen dari awal mengetahui produk sampai ia melakukan pembelian. Contoh penerapan marketing mix itu yakni menentukan produk yang dibutuhkan banyak orang dan melakukan riset pasar seperti apa masalah yang dihadapi konsumen, solusi apa yang bisa ditawarkan, bagaimana konsumen menggunakan produk. Kemudian yang kedua adalah menetapkan harga produk. Yang ketiga, menentukan tempat berjualan. Misalkan membuat website toko online sebagai tempat berjualan utamanya. Kemudian merancang strategi promosi ini yang sekiranya sesuai dengan produk kita. Misalkan menjangkau anak muda atau yang lainnya. Menggalakkan promosi ini bisa di media sosial. Kemudian yang kelima, mengemas produk dengan baik. Ini bisa mempersiapkan logo, brosur, souvenir, dan bentuk physical evidence lainnya untuk membuktikan keberadaan produk kita. Kemudian yang keenam adalah merekrut SDM yang berkualitas. Jadi ketika kita membuka usaha itu membutuhkan beberapa SDM utama yang akan menunjang keberlangsungan perusahaan. Misalkan ada posisi lowongan yang akan dibuka tim perancang produk, tim HR dan office operation, tim marketing, tim customer service, dan tim finance. Kemudian yang ketujuh adalah membuat SOP perusahaan. Ini bertujuan untuk memudahkan proses perencanaan produk hingga produk dikonsumsi oleh pelanggan. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Mbak Windar? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih Mbak Yosi. Oke, sama-sama.
Baik, selanjutnya saya akan izin menjawab pertanyaan dari Mbak Risma Yosta. Yaitu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika strategi pemasaran yang diterapkan dalam usaha kita gagal? Yang pertama yaitu melakukan evaluasi dan inovasi bisnis. Inovasi bisnis ini merupakan proses penerapan ide-ide baru, kreativitas, dan gagasan untuk meningkatkan produk atau layanan bisnis. Tujuan inovasi dalam bisnis ini tentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mendapatkan keuntungan, dan tetap eksis dalam persaingan pasar. Selain inovasi bisnis, dalam menjalin bisnis diperlukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, dapat mengetahui apa kendala sebelumnya yang membuat marketing Anda mengalami permasalahan. Yang kedua, menentukan target pelanggan. Penentuan target pelanggan ini sangat penting untuk memulai bisnis dan mendapatkan tingkat penjualan yang maksimal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan target pelanggan. Yang pertama yaitu ukuran segmen perusahaan, yang kedua menganalisis segmen perusahaan, dan yang ketiga sumber daya manusia atau staf perusahaan. Yang keempat menyesuaikan tujuan. Yang ketiga yaitu persiapkan beberapa pilihan strategi. Strategi bisnis dapat digunakan sebagai senjata dalam memenangkan persaingan di pasaran. Pastinya perusahaan tidak bisa meraih goals dengan tangan kosong. Melalui strategi tersebut, dalam kata lain, perusahaan menyusun serangkaian kebijakan sebagai alat bantu. Yang keempat, uji coba strategi baru. Salah satu yang penting dalam bisnis adalah masalah pemasaran. Karena pemasaran sangat penting, pembisnis perlu melakukan uji coba strategi baru dalam menjual produk atau jasa bisnis Anda. Tidak hanya menyiapkan strategi, ada juga perlu menguji coba. Misalnya, Anda menyiapkan strategi dengan menciptakan produk baru. Biasanya, sebelum produk atau jasa dirilis, Anda akan memperkenalkan produk tersebut dahulu pada masyarakat. Dengan melihat respon pelanggan, Anda bisa mengevaluasi strategi baru yang telah Anda jalankan. Yang kelima, menggunakan media sosial dengan optimal. Media sosial ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk memasarkan bisnis seseorang. Dengan menggunakan media sosial, kita dapat menjangkau lebih banyak pelanggan untuk mengetahui produk-produk yang akan ditawarkan. Optimis, hal itu dapat meningkatkan penjualan bisnis Anda. Yang keenam, tentukan batas waktu evaluasi. Dalam menjalankan strategi bisnis, kita perlu menetapkan batas evaluasi. Misalnya, evaluasi bisnis kita dilakukan per minggu, 2 minggu sekali, atau per bulan. Hal itu sangat dilakukan agar kita mengetahui perkembangan bisnis kita dari waktu ke waktu. Perbaikan terus-menerus akan berdampak positif bagi penjualan kita. Yang ketujuh, melakukan promosi. Dalam promosi menjadi sebuah usaha untuk memperluaskan atau menawarkan sebuah produk atau jasa dengan tujuan menarik para calon pelanggan untuk membeli produk yang akan ditawarkan. Dan yang terakhir yaitu menjalankan hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan antara pelanggan dengan perusahaan perlu terjaga. Jalinan hubungan dengan pelanggan yang bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan, yaitu kita bisa melihat data pelanggan dan mengirimkan email saat mereka ulang tahun. Mungkin itu jawabannya dari pertanyaan Mbak Risma. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Mbak. Terima, Mbak.
Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Cahya Karunia, bagaimana pemasaran atau strategi pemasaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai upaya dalam memperluas suatu bisnis atau usaha yang dimiliki, akan dijawab oleh Mbak Yosi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cahya Karunia terlebih dahulu ya. Bagaimana pemasaran atau strategi pemasaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai upaya dalam memperluas suatu bisnis atau usaha yang dimiliki. Jadi di era perkembangan teknologi ini kan ada yang mesti teman-teman udah pada tahu yang istilah digital marketing yang memiliki peranan penting dalam melancarkan suatu bisnis, khususnya bisnis kecil. Jadi di era kemajuan teknologi ini ada yang namanya digital marketing, adalah upaya pemasaran atau promosi suatu produk dengan menggunakan internet atau media digital lainnya. Tujuan dari bisnis digital marketing adalah untuk menarik calon konsumen dengan cepat mengingat tingginya aktivitas online mereka. Jadi para pemilik bisnis menarik perhatian calon konsumen melalui konten menarik yang telah dioptimasi agar bisa dilacak dan ditemukan melalui mesin pencarian. Digital marketing itu terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni ada konten marketing yang berfokus pada pembuatan dan penyebaran konten berupa blog post, video, podcast, atau e-book untuk target pasar dan konsumen. Kemudian ada search engine marketing, yakni upaya pemasaran berbayar melalui keyword atau kata kunci agar brand mudah ditemukan melalui mesin pencarian. Ada search engine optimization, upaya mendapatkan traffic pengunjung berkualitas baik secara organik atau berbayar melalui konten yang telah dioptimasi. Kemudian ada social media marketing, atau pemasaran yang dilakukan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian ada email marketing, menggunakan media email untuk memberikan informasi atau promosi terbaru tentang bisnis digital. Ada juga affiliate marketing atau contohnya itu bisa melalui Shopee. Kemudian affiliate marketing ini tuh bisnis digital yang menjalin relasi dengan bisnis lain untuk mendapatkan pelanggan baru dengan imbalan berupa komisi bagi setiap pelanggan yang mereka dapatkan. Kemudian ada influencer marketing atau promosi melalui tokoh berpengaruh di media sosial dengan imbalan berupa komisi atau produk gratis. Ini bisa dikatakan dengan endorse gitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Mbak Cahya? Apakah dapat diterima? Tidak, sebenarnya sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak Gesta Cahyaningtyas, menurut kelompok bagaimana promosi agresif dapat berpengaruh terhadap ketenaran suatu produk, lalu efek yang ditimbulkan dari hasil promosi tersebut akan dijawab oleh Purnomo. Terima kasih pertanyaannya Mbak Gista Cahyaningtyas. Izin menjawab, menurut kelompok kami, bagaimana promosi agresif dapat berpengaruh terhadap keterangan produk? Menurut kami, iya, karena setiap dari promosi agresif itu kan sulit ya untuk diabaikan, karena dari promosi agresif itu kami itu langsung dari calon pelanggan bisa tahu kayak gitu sih. Jadi dalam artian setiap strategi langsung dan membujuk yang sulit diabaikan oleh target konsumen dianggap sebagai pemasaran yang agresif. Jadi tujuannya juga lebih jelas sehingga kita bisa mengompar produk kita dari kompetitor yang lain seperti itu. Mungkin bisa diaplikasikan dengan memutar video suara otomatis, terus panduk, iklan layanan,
iklan yang dimasukkan dalam konten dengan cara yang tidak sengaja, animasi, dan beberapa yang lainnya. Keuntungan dari promosi agresif ini sih sebenarnya bisa membedakan dari kompetitor lain, lalu dalam artian bisa membedakan produk ini dengan produk yang lain secara lebih jelas kayak gitu. Efek yang ditimbulkan dari promosi ini jelas sih berpengaruh kepada ketenaran produk dan juga bisa menarik perhatian secara langsung seperti itu. Mungkin dari Mbak Gista ada pertanyaan lagi atau masih kurang jawabannya? Terima kasih. Cukup. Terima kasih, Mas. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi pasar dapat diartikan secara umum sebagai tempat bagi penjual yang menawarkan barang atau jasa sesuai perkiraan harga penjual dan pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai perkiraan harga pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan pemasaran itu adalah sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Sedangkan segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi pasar dilakukan agar suasana penjualan produk tepat sesuai dengan kebutuhan pasar. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Insri Riana Kamita, dan mohon di reaction aplaus untuk kelompok 7 dan kelompok 8. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa nge-review untuk yang kelompok 8. Nah, mari kita tutup perkuliahan pada siang hari ini. Mungkin setelah lihat video nanti rekamannya, saya bisa mengomentari minggu depan. Dan mohon sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Kamidah memimpin doa untuk menutup perkuliahan pada siang hari ini. Baik, teman-teman, untuk menutup perkuliahan pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.